Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang pengingat untukmu yang mulai terbuai dengan kebiasaan boros. Perilaku boros memang menjadi kebiasaan yang dianggap wajar kalau melihat lingkungan sekitar. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan banyaknya orang yang menghambur-hamburkan uangnya untuk hal-hal yang tidak penting. Baik itu untuk sekedar foya-foya maupun menuruti keinginan sesaat. Padahal perilaku boros kalau tidak segera dihentikan akan sangat berbahaya bagi kestabilan finansial. Cepat atau lambat, kondisi keuanganmu pasti akan terganggu. Agar hal ini tidak berkelanjutan, berikut pengingat untukmu yang mulai terbuai dengan kebiasaan boros. Yang pertama, boros sama saja dengan kamu berenang-renang ke hulu, berakit-rakit kemudian. Ungkapan peribahasa satu ini tentu sudah cukup sering kamu dengar. Siapa yang tidak tahu dengan nasihat berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi tunggu dulu, bagaimana kalau sebaris nasihat tersebut kemudian dibalik? Ini menjadi gambaran bagi kamu yang masih setia memanjakan perilaku boros. Seperti peribahasa yang dibalik, berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Perilaku boros membuatmu senang hanya di awal saja, tetapi di kemudian hari akan terseok-seok kesusahan. Kedua, memanjakan sifat boros sama saja dengan menggali lubang jebakan untuk diri sendiri. Boros seolah menjadi perilaku buruk yang dianggap wajar. Banyak orang yang secara sadar ataupun tidak terseret dalam perilaku tersebut, hanya karena menuruti gengsi atau tidak dapat mengendalikan keinginan. Pada akhirnya banyak uang justru berakhir dihambur-hamburkan. Padahal memudahkan perilaku buruk satu ini bisa membawa risiko fatal bagi diri sendiri. Kebiasaan membeli banyak barang yang tidak diperlukan, berfoya-foya maupun kegiatan-kegiatan yang memicu pemborosan lainnya, sama saja dengan menggali lubang jebakan yang akan kelak membuat kondisi keuanganmu tumbang. Ketiga, boros dapat membuat kondisi keuanganmu tidak stabil. Berbicara tentang kondisi keuangan, semua orang pasti setuju kalau kestabilan finansial adalah hal penting yang akan mempengaruhi banyak aspek dalam hidup. Mengingat hal tersebut, sudah seharusnya bagi kita untuk menjaga kestabilan finansial sebaik mungkin. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita masih terjebak dengan perilaku boros? Perlu diketahui, perilaku buruk satu ini, kalau tidak segera dihentikan, bisa membuat kondisi keuanganmu tidak stabil. Kalau ini sampai terjadi, bisa dipastikan kehidupanmu akan kalang kabut berantakan. Kebutuhan-kebutuhan penting yang seharusnya dipenuhi justru berakhir terbengkalai. Keempat, memanjakan perilaku boros sama saja dengan menjalani kebahagiaan palsu. Memanjakan perilaku boros sekilas memang terlihat menyenangkan. Membeli banyak barang bermerek yang selama ini diidam-idamkan, menuruti apapun keinginan hati, ataupun memborong barang-barang yang saat ini menjadi tren dan diinginkan oleh banyak orang. Tapi apakah itu sikap yang bijak? Jawabannya tentu tidak. Hal penting yang harus kamu ingat ketika terjebak dalam perilaku buruk satu ini, yaitu pemborosan sama saja dengan kamu menjalani kebahagiaan palsu. Kesenangan itu perlahan-lahan akan memudar seiring kamu sadar bahwa kondisi finansial sudah sangat terganggu. Kelima, pasti kamu tidak ingin bahagia di awal, tapi sengsara di akhir. Siapa sih orang yang tidak ingin merasakan kebahagiaan dalam hidupnya? Bisa dipastikan semua orang pasti menginginkan hal tersebut. Namun kemudian, kebahagiaan ini juga tergantung pada diri kita. Apakah memilih kebahagiaan sesaat atau kebahagiaan dalam jangka panjang? Salah satu pengingat untuk kamu yang mulai terjebak dalam perilaku boros, yaitu yang terkait kebahagiaan tersebut, pemborosan hanya akan membuatmu merasa kebahagiaan di awal, tapi sengsara di akhir. Tentu kamu tidak ingin kalau harus mengalami hal tersebut. Perilaku boros memang menyimpan dampak buruk tersendiri. Kalau kamu mulai terbuai dengan hal tersebut, renungkan pengingat tadi. Tentu kamu tidak ingin kalau hidup berakhir berantakan karena memanjakan perilaku boros. Ide untuk membantu kita menghemat uang. Ada cara di mana uang dapat dihemat dengan membuat perubahan kecil yang menjadi perbedaan besar. Berikut adalah daftar ide yang dapat dimasukkan dalam kehidupan sehari-harimu untuk menabung setiap bulan. Yang pertama, belanja bahan makanan. Buat daftar semua yang kamu butuhkan setiap bulan dan pergilah ke toko tempatmu mendapatkan barang-barang dengan diskon yang bagus. Belanja massal selalu menghemat banyak uang.
Kedua, membatalkan langganan yang tidak diperlukan. Kalau kamu telah berlangganan berbagai aplikasi, majalah, dan hal-hal yang jarang kamu gunakan, batalkan sekarang juga. Kamu nanti akan menyadari berapa banyak uang yang kamu hemat dengan melakukannya setiap bulan. Gunakan hanya 1 atau 2 langganan yang kamu tahu akan manfaatkan. Ketiga, investasi. Investasikan uangmu dalam skema yang berbeda. Ngobrollah dengan orang-orang yang telah menginvestasikan uang dengan harga terbaik. Keempat, berhenti makan di luar atau memesan lebih dari sekali seminggu. Ini akan menjadi bantuan yang tidak hanya untuk kantongmu, tetapi juga kesehatan dan berat badan yang kamu miliki. Pergi keluar 2 kali atau 3 kali sebulan untuk kewarasanmu sendiri, tetapi cobalah untuk makan makananmu di rumah. Buat ayam atau supmu sendiri, keluarkan kemampuan memasakmu, sehingga kamu akan menghemat banyak uang. Kelima, celengan. Mungkin ini adalah konsep ketika kita semua masih anak-anak, tetapi ini masih bisa berguna. Masukkan uang recehan atau bahkan uang kertas 20 ribuan di dalamnya setiap hari. Kalau kamu bisa memasukkan lebih banyak, itu akan lebih baik. Terus isikan sampai penuh, lalu ambil celengan lagi. Buat 10 bank mini seperti itu di rumah. Dan setelah semuanya penuh, pecahkan dan kemudian lakukan setoran. Tetap menggunakan uang itu atau investasikan dalam emas ataupun instrumen investasi lain yang kamu percayai. Keenam, buatlah jurnal pengeluaran. Ini adalah salah satu tips yang sebuah orang tua kita minta untuk kita lakukan dan ada alasan untuk melakukannya. Dengan terus memeriksa apa yang kita habiskan, hal ini akan membantu kita melihat di mana kita bisa menabung dan kemudian mempersiapkan diri kita untuk melakukan yang lebih baik di bulan berikutnya. Ditambah lagi, kita akan menjadi tahu kalau ada uang yang hilang. Ketujuh, tagihan. Ada beberapa cara untuk menghemat tagihan, seperti dalam menghemat tagihan listrik, matikan lampu yang tidak digunakan, cabut peralatan dan alih-alih terpaku pada TV, baca bukumu, atau lakukan aktivitas yang tidak memiliki layar. Dengan cara ini, kamu akan menyehatkan mata, menjernihkan pikiran, memiliki hobi, dan menghemat uang karena tidak ada listrik yang digunakan. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengelola keuangan dengan baik. Dari tahun ke tahun, kebutuhan kita terus memperlihatkan kenaikan. Tidak hanya kebutuhan pokok saja, tapi kebutuhan lainnya juga ikut bergerak naik. Hal itu menuntut kita untuk berjuang lebih keras dalam mendapatkan penghasilan. Belum lagi untuk merencanakan masa depan yang memiliki banyak tabungan untuk keperluan nanti. Keberadaan uang memang sangat penting. Bahkan uang ini bisa menjadi motivasi bagi setiap orang untuk bisa melanjutkan hidup ke arah yang lebih baik dengan bekerja dan berkarya dalam kehidupannya. Tapi uang yang telah didapat selalu saja terkesan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan karena tingginya kebutuhan serta keinginan yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan keuangan yang baik agar dapat memenuhi tanpa masalah yang berarti. Berikut manfaat yang bisa kamu dapatkan kalau mengelola keuangan dengan baik. Yang pertama, melatih untuk menjalankan pola hidup hemat. Hidup yang lebih hemat bukanlah hidup yang pas-pasan, bahkan serba kekurangan. Hidup hemat adalah hidup dengan berkecukupan, bahkan bisa mewujudkan apa yang diinginkan, dan ini adalah manfaat dasar yang pasti kamu dapatkan kalau berhasil mengelola keuangan dengan baik. Atur keuangan kamu setiap bulannya dengan mendahulukan kewajiban, kebutuhan, serta menghilangkan atau meniadakan utang yang bisa menimbulkan masalah dalam keuanganmu. Hemat juga bisa dapat mengontrol pengeluaranmu yang mungkin sering berlebihan. Kedua, berlatih untuk lebih tertib dan teratur. Selain hemat, kalau dapat mengelola keuangan dengan baik, lihat saja, hidupmu akan lebih tertib dan teratur. Segala hal yang kamu inginkan termasuk kebutuhanmu akan selalu terencana dengan detail. Tidak hanya kebutuhan pokok, sesuatu yang bisa merefresh kamu seperti pergi liburan, wisata religi, dan kebutuhan jasmani lainnya bisa juga kamu wujudkan. Dengan demikian kehidupan akan menjadi lebih seimbang. Ketiga, mengurangi stres. Stres adalah masalah kesehatan yang bisa membahayakanmu. Kalau stres sudah terlalu tinggi, kamu bisa berisiko terkena penyakit lainnya, bahkan menimbulkan kematian. Oleh karena itu, mulailah kelola keuanganmu dengan baik sekarang juga. Hindari hal-hal yang dapat memicu stres, seperti utang yang besar, pinjaman yang belum lunas karena bunga semakin tinggi, dan masalah keuangan lainnya yang sekiranya memang memicu penyakit stres ini. Buatlah pikiranmu lebih ringan dengan banyak menabung saja.
Keempat, memiliki perencanaan masa depan yang lebih baik. Kalau sudah bisa berhemat dan menjalani hidup dengan lebih ringan, tanpa masalah utang, bisa dipastikan bahwa perencanaan masa depanmu juga jauh lebih baik. Pasalnya, ketika semua terencana dengan detail, apa yang kamu inginkan untuk masa depan nanti bukan tidak mungkin akan terjadi. Inilah manfaat yang akan terasa olehmu baik sekarang maupun nanti. Kelima, bisa memiliki perlindungan dari kejadian yang tidak terduga. Berjalannya hidup terkadang penuh dengan ketidakpastian. Pasalnya kita tidak pernah tahu apa yang sewaktu-waktu bisa menimpa kita di masa depan nanti. Dalam hal ini, tentunya resiko terburuk yang bisa dihadapi membutuhkan perlindungan untuk diri kita atau keluarga kita. Dengan mengatur keuangan secara maksimal, kamu juga akan memikirkan tentang hal ini. Bagaimana memilih perlindungan yang sesuai untuk kita. Misalnya dalam bentuk asuransi, keuangan yang teratur pastinya akan memiliki pos khusus untuk masalah ini. Keenam, menghindarkan diri dari utang. Percayalah bahwa keberadaan utang hanya manis di awal, tapi pahit di akhir. Kita harus melunasi uang yang kita pernah pinjam ke lembaga keuangan atau kepada pihak tertentu dengan adanya kelebihan uang berupa bunga yang cukup besar. Bukankah ini hanya akan menambah pengeluaran kita menjadi lebih besar lagi? Dengan mengatur keuangan secara maksimal, kita bisa menghindari utang dan meredam keinginan akan sesuatu yang menyebabkan kita berutang. Cukup rencanakan dan catat barang atau keinginan apa yang ingin dimiliki, kumpulkan uangnya lalu dapatkan secara cash tanpa terus berutang. Ketujuh, utamakan donasi. Hampir sebagian orang percaya bahwa sedekah atau berdonasi membawa kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Untuk bisa bersedekah dengan maksimal, tentunya kita perlu mengatur keuangan terlebih dahulu. Tidak akan ada kerugian yang akan kamu terima sekalipun kalau rajin bersedekah. Bahkan uang tersebut akan Tuhan tukar dengan uang yang lebih banyak lagi untukmu. Manfaat lain yang didapat adalah rasa kemanusiaan kita akan lebih terasah lagi, sehingga rasa kebahagiaan akan muncul. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.